Apa bedanya kebijakan Menkes Amerika dan Menkes Indonesia soal uji coba vaksin? Ibarat terang dan gelap, ibarat surga dan neraka. Kebijakannya, bukan orangnya. Kita akan bahas tuntas berikut bukti-bukti yang tak terbantahkan dalam tayangan video pendek ini. Awal Mei lalu, Bill Gates berkunjung ke Indonesia. Sasarannya adalah Kementerian Kesehatan. Taktik kuno, kasih puji-pujian dulu biar Menkesnya GR. Habis itu, kasih donasi buat program MBG, makan bergizi gratis. Doro Tuan Bill Gates kasih instruksi ke Menkes agar rakyat Indonesia jadi ajang uji coba vaksin TBC. Padahal Doro Bill Gates kasih perintah ke Menkes RI karena Menkes Amerika sedang memperketat dan mempersulit uji coba vaksin. Ini adalah fakta. Tanggal 1 Mei 2025, media The New York Times memberitakan bahwa Menkes Robert F. Kennedy Jr. alias RFK Jr. memperketat dan mempersulit persetujuan vaksin di Amerika. Bukan cuma vaksin TBC, tapi untuk semua vaksin baru, termasuk COVID, booster, dan lain-lain. Harus dilakukan uji coba yang ketat sebelum diberikan pada rakyat. Tanggal 7 Mei, Bill Gates datang ke Indonesia, kasih perintah ke Menkes RI agar rakyat Indonesia jadi ajang uji coba vaksin. Malu-maluin nggak sih? Mana berani Bill Gates datang ke Menkes Amerika nawarin vaksin. Ditempeleng lah dia sama Menkes Amerika. RFK Jr. nggak segan-segan menelanjangi Bill Gates di depan rakyat Amerika. Bill Gates itu nggak pernah berjuang untuk rakyat. Ia adalah antek globalis, kata Menkes RFK Jr. Halo, para pejabat di Indonesia, para dosen, para awak media, wake up. Janganlah bermental seperti orang jajahan. Dikit-dikit silo sama orang kaya. Bill Gates itu oleh Menkes Amerika dianggap musuh rakyat, membawa kepentingan globalis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Amerika. Masa di sini pada jilat sepatu antek globalis? Bill Gates nggak peduli sama rakyat Amerika, apalagi sama rakyat Indonesia. Di Amerika nggak laku itu Bill Gates, antek globalis, SPG, Illuminati, urusan vaksin. Keluarga Kennedy dikenal sebagai aktivis yang idealis dan berani berkorban nyawa untuk sesuatu yang mereka percaya dan perjuangkan. Oleh sebab itulah paman sang Menkes, yakni Presiden JFK, dibunuh secara tragis. Ayah sang Menkes, Senator dan Jaksa Agung RFK Senior, juga dibunuh secara tragis. Kematian tragis ayah dan pamannya itu membuat RFK Jr. menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari Presiden dan Jaksa Agung negara adikuasa. Kekuatan globalis yang sama yang menguasai berbagai industri seperti bisnis militer, bisnis media, sehingga bisa menggiring opini rakyat sedunia, dan tentu saja bisnis industri farmasi. Nggak ada media mainstream yang memberitakan bahwa industri farmasi dunia itu pendapatannya 11.200 triliun rupiah, 1,5 kali dari total utang Republik Indonesia dari tahun 45 sampai 2025. Mereka dapatkan hanya dalam 1 tahun. Itu baru obat dari resep, retail, dan lain-lain. Sementara di luar itu, pendapatan dari vaksin COVID di tahun yang sama, 2024, 16.500 triliun rupiah. Jauh lebih besar dari pendapatan resep dan retail. 2 kali lebih besar dari total utang Republik Indonesia dari tahun 45 selama 80 tahun. Mereka dapatkan hanya dalam 1 tahun saja. Oleh sebab itu, ada 16.500 triliun alasan bagi para elit farmasi untuk korup. Ada 16.500 triliun alasan untuk berbohong soal penyakit dan pandemi. Sekelas keluarga Kennedy, RFK Jr. banyak dapat info-info intelijen yang kita nggak pernah dengar. Info-infonya sangat detail, menyangkut kejadiannya, orang-orangnya, perbuatannya, dan lain-lain. Makanya waktu dia tulis buku bestseller menelanjangi korupnya Anthony Fauci, Bill Gates, dan raksasa farmasi, RFK dengan berani menuding bahwa Bill Gates membunuh anak-anak lewat vaksin. Bukan asal ngomong seperti badut panci di Indonesia. RFK ini nulis buku berikut bukti-buktinya secara detail dan jadi bestseller di Amazon, New York Times, Wall Street Journal, dan USA Today. Kelas dunia, bos. Kelihatannya cuma Menkes di Indonesia yang menganggap Bill Gates adalah pahlawan kemanusiaan, pahlawan pembela rakyat.
Sementara Menkes di negaranya sendiri mengatakan bahwa Bill Gates adalah kriminal yang membunuh anak-anak lewat vaksin. Dan faktanya, Bill Gates nggak bisa membantah atau menggugat balik, karena akan makin hancur dia ditelanjangi di pengadilan. Berikut adalah artikel di mana para ahli dari WHO menjelaskan bahwa vaksin TBC sudah 100 tahun dikembangkan, belum berhasil juga dan harus uji coba terus. Halo, ini sudah 100 tahun vaksin TBC nggak kelar-kelar juga. Menurut expert WHO sendiri, memang vaksin itu butuh waktu puluhan tahun buat berhasil. Berarti vaksin COVID yang kemarin seolah-olah instan itu tipu dong. Kan harusnya butuh waktu puluhan tahun. Verywell Health juga menjelaskan bahwa vaksin TBC digunakan pertama kali tahun 1920-an, 100 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, tahun 1930-an di Jerman, 73 bayi tewas dari 251 anak yang divaksin. Halo, hampir 30% yang divaksin TBC tewas, bayi pula. Ini bahkan jadi kasus kriminal di mana penyelenggaranya dipenjara. Dan ini mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada vaksin. Jadi ketidakpercayaan itu ada sebabnya, cuma nggak diberitakan oleh media, nggak diajarkan di sekolah, dan nggak diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Seolah-olah vaksin itu selalu aman. Makanya para globalis nggak mau lagi uji coba di Eropa. Disuruhlah negara-negara miskin jadi kelinci percobaan. Dan Menkes kita ini entah nggak ngerti, sengaja, atau nggak peduli mengorbankan rakyat Indonesia. COVID berhenti kenapa? Vaksin. Karena vaksin. Jadi buat teman-teman ya, semua penyakit menular yang pernah menyerang kita secara drastis seperti cacar, COVID itu bisa berhenti karena ada vaksin. Bener nggak omongan Menkes bahwa COVID berhenti karena vaksin? Padahal WHO sendiri bilang vaksin tak akan menghentikan pandemi. Lebih parah lagi, The National Library of Medicine mengatakan vaksin bahkan tak bisa memperlambat evolusi virus SARS-CoV-2. Berarti omongan bahwa pandemi berhenti karena vaksin ngawur dong. Bertentangan dengan omongan bos-bos kesehatannya sendiri. Ini baru pemanasan, sekalian kita bongkar. Silakan Anda buka data COVID di WHO, kitab sucinya para ahli kesehatan. Indonesia katanya 75% penduduknya divaksin, yang tercatat di sertifikat. Soal divaksin benar apa enggak ya kita nggak tahu. Kemudian kita ambil yang paling rendah tingkat vaksinasinya, Papua Nugini dan Yaman. Masing-masing cuma 4% penduduk yang divaksin. Itu sudah yang paling rendah. Kita catat ya, menurut WHO, Indonesia 75% penduduk divaksin, Papua Nugini dan Yaman masing-masing cuma 4% penduduk. Anda bandingkan dengan data dari Worldometer yang mengutip dari PBB Geoskim. Indonesia yang 75% penduduknya katanya divaksin, tingkat kematian COVID-nya 581 orang per 1 juta penduduk. Sementara Papua Nugini dan Yaman yang masing-masing cuma 4% penduduknya divaksin, tingkat kematian COVID-nya masing-masing 72 dan 69 orang per 1 juta penduduk. Terus buat apa divaksin? Buat memperkaya industri farmasi doang kan jadinya? Faktanya yang nggak divaksin tingkat kematian COVID-nya lebih rendah. Tingkat kematian COVID di Indonesia 8 kali lebih banyak atau 800% dari tingkat kematian COVID di negara-negara yang hampir tidak divaksin. Berarti statement Menkes bahwa COVID berhenti karena vaksin double skakmat dong ngawurnya. Tidak sesuai fakta dan data. Dan saya belum selesai main catur. Silakan Anda buka data dari The World Bank Group. Death rate crude per 1000 penduduk. Crude itu artinya mentah. Data asli tanpa dibedakan umur, gender, penyebab kematian, dan lain-lain. Semua jadi satu. Anda lihat di masa puncak COVID tahun 2021, tingkat kematian dunia 8,7 orang per 1000 penduduk. Kalau kita tarik ke belakang, sama aja dengan tingkat kematian tahun 1998, 8,7 orang per 1000 penduduk. Nggak ada drama kematian di tahun 1998. Di zaman COVID, masyarakat panik karena propaganda media aja. Tayangkan jumlah kematian tiap hari. Padahal kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, normal-normal aja. Itu yang namanya propaganda ketakutan. Jadi, statement Menkes bahwa COVID berhenti karena vaksin, seolah-olah COVID itu bencana kematian bagi dunia adalah ngawur. Cuma opini dia doang, tanpa fakta dan data. 3 menit aja udah 3 kali skakmat.
Ingat ya Pak, sekali lagi, Bapak akan berhadapan dengan Sang Pencipta yang menciptakan saya, rakyat Indonesia, dan Bapak sendiri. Jangan khianati itu. Dan saya siap untuk berdiskusi terbuka dengan Bapak Budi Gunadi. Hanya ada satu sikap terhadap program Menkes ini, tolak uji coba vaksin TBC. Apa pantasnya Menkes memasukkan Indonesia sebagai negara-negara miskin penerima uji coba vaksin bersama Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi, supaya hasilnya nanti bisa digunakan oleh negara-negara kaya dan maju. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Papua Nugini, gak ada yang sebodoh itu. Buat apa? Supaya dapat pujian dari majikannya, Bill Gates, yang oleh Menkes Amerika dianggap membunuh anak-anak lewat vaksin dan harus diselidiki tindak kriminalnya terkait COVID. Sebarkan video ini pada pemerintah, DPR, awak media, dan saudara-saudara kita tercinta untuk membangkitkan kesadaran serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat akan bersatu, termasuk turun ke jalan untuk melawan dan menentang kebijakan cari muka pada asing dengan mengorbankan kesehatan dan jiwa rakyat. Viva Republik Indonesia, salam people power.